pertama akan dibuat bingung selamanya. Tak ulang. Akan dibuat bingung selamanya. Tak ulang. Akan dibuat bingung selamanya. Nah, ini direkam ya masalahnya. Toh? Nomor 2 akan dibuat sibuk terus-terusan. Nomor 3 akan dibuat kurang dan kurang. Nomor 4 tidak akan tercapai keinginan apa yang diangankannya. Karena harta yang halal akan dihisab, sedangkan harta yang haram akan diadab. Taatilah Allah, pujilah Allah, sembahlah Allah. Jangan ya, sesaat dari polisi ke tentara. Tentara. Nah misalnya orang jahat ditembak orang. Orang. Tentara ini. Masalah. Nah itu sesaat dari polisi ke tentara. Polisi. Ini apa? Saya nggak melorot dari polisi. Nah orang polisi, kue jadi polisi dong. Kan orang penjahat. Penjahatnya kok ngeyel banget, tembak balik. Misalnya sering penjahatnya mau nih, bapakmu tembak orang. Udah. Masya Allah bapaknya kok dia sangat baik ya. Lungguin ini jadi kan ngemati kalau mesti orang nyaman. Misalnya lo dia sudah tembak. Misalnya gini, kalau naik pulang. Para ibu, para rawuh. Wih, anak-anak webak ngomong. Kalau saya duduknya sikapnya seperti ini, panjenengan juga tidak nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu Akbar kabirau walhamdulillahi katsirau wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa nasara abdah wa azza jundahu wa azamal azaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Monggo saya takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin.
Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mukminin rahimakumullah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait Bapak Lurah beserta keluarga besarnya. Malam hari ini spesial terima kasih untuk semua bapak-bapak yang hadir, yang malam hari ini kita datang untuk melambungkan nama Allah, kita datang untuk ingat kepada Allah. Dan di hari yang tasyrik ini semoga takbir kita tadi merupakan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hari ini alhamdulillah saya teringat bahwasanya orang baik akan selalu senantiasa berbuat baik, dan orang baik itu bila mana melihat kebaikan senantiasa mengikuti. Itulah orang baik. Kita semua dicipta oleh Allah adalah makhluk yang paling baik di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Kita ini paling baik. Bila mana kita mencari makhluk sebagaimana kita, yang kepalanya ada di sini, telinganya ada di sini, matanya ada di sini, tangannya seperti ini, tidak akan ada di dunia ini yang seperti kita. Karena kita memang bukan makhluk dunia. Saya ulang ya, kita bukan makhluk dunia. Kita adalah makhluk surganya Allah. Kita semua yang ada di sini akan kembali ke sana. Kita hari ini duduk di sini, ya ini dunia. Tapi kita tidak akan lama-lama. Siapa saja yang datang hari ini, saya ingatkan, jangan mengejar dunia. Kalau nekat dikejar pasti nggak dapat. Kalau dapat nanti tidak banyak. Kalau banyak mesti puas. Kalau puas nggak akan lama. Inilah dunia. Kita aslinya orang akhirat. Pasti akan kembali ke akhirat. Karena memang hari ini kalau saja kita mau bukti, silahkan carilah makhluk sebagaimana kita di dunia. Yang seperti kita tidak akan ada, karena kita aslinya orang surga. Pasti kita akan kembali ke sana. Meskipun kita semua hari ini masih ada di sini, tapi kita pasti akan ke sana. Karena kita semua aslinya orang sana. Cepat atau lambat pasti akan ke sana. Meskipun belum pernah ke sana, tapi kita yakin pasti akan ke sana, karena kita aslinya orang sana. Karenanya jangan meremehkan apa-apa yang ada di sini, karena yang di sini menentukan yang di. Bila mana ada orang berhaji, ya itu baik. Ada orang yang mencium hajar aswad, itu pun baik. Ada orang yang lari-lari sa'i, itu pun baik. Dan sangat tidak baik bila mana orang itu durhaka kepada orang tuanya. Maka yang dilakukannya tidak berguna bila orang itu durhaka kepada orang tuanya. Oleh karenanya malam hari ini kita tadi di sini, hari ini detik ini di sini, ini adalah hajatnya keluarga besar dari Bapak Lurah untuk berdoa kepada orang tuanya. Meskipun mereka semua sudah kembali ke sana, sudah meninggal dunia, anak yang berbakti baik kepada orang tuanya, maka akan melakukan kebaikan-kebaikan termasuk mendoakannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita semua tadi yang dimudahkan karena Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak tak ulang ya. Ayo baik. Nah, sampean lebih semangat. Nanti kalau sampean semangat, saya ngajinya juga tambah semangat. Tak ulang ya. Ayo baik. Kenapa kita harus baik? Yang pertama, perintahnya Allah. Tak ulang ya. Kenapa kita harus baik? Yang pertama, perintahnya Allah. Kompak. Kenapa kita harus baik? Yang pertama, ayo baik. Ketahuilah bahwa hanya setan yang tidak pernah mau baik. Tak ulang ya. Perasa seru-seru. Masalah yang tersinggung ngamuk, ya toh.
Bapak Ibu, ternyata ada makhluk yang tidak pernah mau baik. Namanya setan. Apa namanya? Setan memang makhluk yang tidak pernah mau baik. Kalau kita bukan, kita adalah manusia. Karenanya ayo baik. Ayo. Apa ini? Sampai nih kali wes. Ayo baik. Berarti ibu-ibu boleh ngopo. Kalau mau pengajiannya setahu ya kan? Bahwa kita ini aslinya orang surga atau orang akhirat. Kita pasti akan kembali ke akhirat. Hari ini saya sampaikan hadis yang sangat membuat kita jadi merenung-renung. Hadisnya riwayat At-Tabrani. Saya ulang. Hadisnya riwayat At-Tabrani. Saya ulang. Hadisnya riwayat ayo baik. Hadisnya riwayat At-Tabrani. Dengarkan bunyi hadisnya. Barang siapa yang bangun pagi-pagi, tak ulang. Barang siapa yang bangun pagi-pagi, pagi-pagi itu jam 12 lebih sedikit sudah pagi. Ya, tak ulang ya. Barang siapa yang bangun pagi-pagi, yang dipikirkan, tak ulang, yang dipikirkan, tak ulang, yang dipikirkan, yang diingat, saya ulang, yang dipikirkan, yang diingat-ingat hanyalah dunia, saya ulang, yang dipikir, yang diingat-ingat hanyalah dunia. Seolah-olah tidak ada haknya Allah. Saya ulang, seolah-olah tidak ada haknya Allah. Maka orang itu yang pertama akan dibuat bingung selamanya. Saya ulang, hadisnya riwayat siapa tadi? At-Tabrani. Bunyi hadisnya yang pertama, barang siapa yang bangun pagi-pagi, yang dipikirkan, yang diingat-ingat hanyalah dunia, seolah-olah tidak ada haknya Allah, maka orang itu yang pertama akan dibuat bingung selamanya. Tak ulang, akan dibuat bingung selamanya. Tak ulang, akan dibuat bingung selamanya. Nah, ini direkam ya masalahnya toh. Jadi ben ono rekamane, ben cetha. Hadisnya riwayat siapa tadi? At-Tabrani. Masya Allah, yang datang di sini sudah dapat nasihat yang sangat baik. Ono wong kok tangi isu-isu sing dipikirke, sing dieling-eling perkara dunia. So di ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Minimal donga kuwi, Pak. Harus sing jenenge tangi itu, orang tidur kok bisa bangun kembali, itu rezeki yang sangat besar, nikmat yang sangat besar. Aku pun diponakan Bapak Ibu. Nah, jadi nek turu tangi jerit-jerit karena matanya yang satu tidak bisa dibuka. Kenapa? Karena lengket, saking lengketnya sulit sekali untuk dibuka. Yang namanya anak kecil itu hanya bisa menangis. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit Yap. Sampai di rumah sakit Yap, diobservasi, diteliti, lalu saya dikabari. Ini lubang matanya yang kecil di sudut sini itu tersumbat, tidak bisa untuk mengaliri mata atau bola matanya kering karena lubang yang kecil banget ini tersumbat. Masya Allah. Terus yang kedua, nanti bila disebul nggak bisa, mau kita operasi untuk kita buatkan lubang sendiri, Pak Marozi. Karena mata kita ini 24 jam perlu air mata 250 liter. Kali
Sementara kita matanya lancar, bolongannya lubang kecil itu, sehingga mata kita nyaman, bangunnya enak. Lah kok sama sekali dia tidak memuji Allah, tidak mengingat Allah, bahkan yang diingat-ingat perkara dunia saja, yang dipikir hanya perkara dunia saja, maka orang itu oleh Allah akan dibuat bingung selamanya. Cukup, alhamdulillah. Hari ini sudah dapat materi yang sangat baik sekali untuk kita semua, bapak-bapak yang di sebelah sana. Bahkan ini tadi yang di lorong sana banyak sekali, karena ini sound systemnya sangat keras dan bagus untuk didengarkan kita semua. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu, kita istighfar sekali bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang kedua, Pak Lurah menaiki tarik kenal tahu nggak dengan loh ini. Masalah ini tak perlu ya, tak perlu itu anak rumahnya loh ya. Ada saya bapaknya lagi loh itu malah tidak ya. Nah, taksi saya kudu gini ini kok aku bahas ini kok itu apa ya? Itu keren apa? Kan oleh Allah akan dibuat bingung selamanya. Yang kedua, orang itu tadi oleh Allah akan dijadikan sibuk dan sibuk, sibuk dan sibuk. Ya saya ulang, sibuk, sibuk dan sibuk. Jadi orang tahu leren. Nyambut gawe awan wengi menek dhek lungguhan dhewe kene grenengan kok ora kumpul kok awakmu ning kesel tok bingung bae rasane. Nah itu perlu introspeksi diri. Makanya Bapak Ibu, pengajian itu sangat diperlukan untuk kita semua. Lawannya apa-apa lah anake sampe kul baete bahasane. Nek anake wong liya wis tak let mau ya. Aku wis ora mau dilagi ya. Bapak Ibu, yang kira Pak Lurah itu Pak Lurah ini tahu bijaknya omah itu seneng banget makan wae. Bijak rono wae kan, bijak rono wae kan. Apa harus saling aku? Oh, sangat ganteng ya tuh. Saya jadi polisi atau tentara? Tentara. Nah misalnya wong jahat ditembak orang. Orang. Tentara ini. Masalahnya penjahat itu gaji polisi ya toh. Ini pengajiannya malah apa ini? Nah itu saya jadi polisi itu tentara. Polisi. Ini apa? Saya nomor orang jadi polisi ya. Nah orang polisi, gue jadi polisi toh. Kan orang penjahat. Penjahatnya kok ngeyel banget tembak balik. Misalnya sering penjahatnya mau nih, bapakmu tembak orang. Udah. Masya Allah bapaknya kok sangat baik ya. Ada ini sudah belajar tuh sama kita. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk anak ini yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia sekali. Yang mulia banget, yang mulia. Tepuk satu, sate. Masalahnya saya itulah ya toh. Bapak Ibu, kita sudah dapat dua ya. Yang pertama apa tadi? Bingung. Ya tahu uripnya bingung terus, apa-apa bingung, duit-duit bingung, ora duit-duit, tambah bingung. Tagih utang bingung. Wis ana duite. Iki bayar ora. Mergo uripe digawe bingung, akhirnya ora timbul liyane tagih menas tambah rekoso. Karepe dikeki dan dibayar karena menyegerakan bayar utang itu memang sunahnya di situ. Bahkan di situ akan menjadi wajib wong wis ana. Tapi dasar wong bingung, keke ora. Sesuk tambah bingung. Nomor loro akan dibuat apa tadi? Sibuk. Nyambut gawe yang menawa yang ini, terus wae koyoke ora nolereni, tapi nggak ada apa-apa yang bisa dinikmati dan disyukuri. Itu nomor dua. Nomor tiga, ayo baik, ayo kompak ya. Nanti ini selesai, sudah selesai, sudah jam 9.
Saya itu kalau ngaji itu cepat. Sedilit neng kok Bali iki wis do kelingan. Paling ora kuwi ayo baik. Karena hanya setan yang tidak pernah mau baik. Ning yo sampean aja terus kabeh dikebyah setan. Tapi ada hadis Nabi yang bunyinya segala sesuatu apa saja yang keterlaluan itulah setan. Segala sesuatu apa saja yang keterlaluan itulah setan. Apa ini mereka mana ini? Yes, sebagai ayo baik. Ayo. Karena kita manusia, kita bukan setan. Yang ketiga, orang yang demikian tadi setelah dibuat bingung, dibuat sibuk, yang ketiga akan dibuat kurang, dan kurang, tidak pernah merasa cukup. Astagfirullahaladzim. Coba nomor 1 bingung saklawase. Nomor 2 sibuk terus-terusan. Nomor 3 kurang dan kurang. Nomor 4 tidak akan pernah tercapai apa yang diinginkan dalam anganannya. Saya ulang, tidak akan pernah tercapai keinginan apa yang diangankannya. Jadi uripe ngangen-ngangen tok saumpama aku duwe omah saumpama. Ana wong nggo mobil saumpama aku duwe mobil. Mergo ayu lewat saumpama kae dadi bojoku. Astagfirullahaladzim. Hidupnya tidak pernah tentram karena hidup dalam angan-angan. Wes, ayo kita ulangi hadisnya. Riwayat siapa tadi? At-Tabrani. Bunyi hadisnya, barang siapa yang bangun pagi-pagi yang diingat hanyalah dunia, yang dipikir-pikir hanyalah dunia, seolah-olah tidak ada haknya Allah, maka orang itu akan dibuat bingung selamanya. Nomor 2 akan dibuat sibuk terus-terusan. Nomor 3 akan dibuat kurang dan kurang. Nomor 4 tidak akan tercapai keinginan apa yang diangankannya. Hadisnya riwayat At-Tabrani. Yuk kita baca bersama-sama subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, takbir 3 kali secara bersama-sama. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bapak Ibu, Allah itu maha kuasa, bisa memampukan orang miskin bahagia. Saya ulang, Allah itu maha kuasa, bisa memampukan orang miskin bahagia tanpa memberi harta. Saya ulang ya, Allah itu maha kuasa, bisa memampukan orang miskin bahagia. Wong miskin iso bahagia tanpa Allah memberi harta. Maka do gumun kayak wong sing ora duwe mobil, ora sing duwe apa-apa lah, ning kok uripe ayem wae ya, nyaman wae ya. Mbah-mbah kowe kok kesane kok bahagia terus. Simbah juga memang menjawabnya, ya saya bahagia, alhamdulillah. Karena Allah juga lebih mampu menyusahkan orang kaya-kaya itu tanpa harus mengambil hartanya. Saya ulang,
Allah lebih mampu menyusahkan orang kaya-kaya itu tanpa harus mengambil hartanya. Masya Allah. Maka kita semua harus meyakini kekuasaannya Allah. Lebih dari itu, Allah juga bisa menjadikan orang biasa menjadi mulia. Saya ulang, Allah lebih bisa menjadikan orang biasa menjadi mulia. Dan Allah lebih bisa menjadikan para raja-raja itu menjadi hina tanpa harus mengambil kerajaannya. Masya Allah, kabar baik Bapak Ibu, ternyata orang miskin akan dimasukkan ke surga 500 tahun lebih dulu dibanding orang kaya yang bersyukur. Saya ulang, Nabi kita bersabda 500 tahun Allah akan memasukkan orang miskin lebih dulu dibanding orang kaya yang bersyukur. Kata Ali bin Abu Thalib, karena harta yang halal akan dihisab, sedangkan harta yang haram akan diadab. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama taatilah Allah, pujilah Allah, yang itu menjadi haknya Allah. Saya ulang, taatilah Allah, pujilah Allah, sembahlah Allah, itu menjadi haknya Allah. Jangan minta kepada selain daripada Allah, maka mintalah hanyalah kepada Allah. Itu pula haknya Allah. Karena Allah punya hak untuk diminta, maka minta kita hanyalah kepada Allah. Yang berikutnya, Allah punya hak. Tidak hanya kita minta, kita juga harus takut saat kita melanggar hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah saja yang kita takuti. Bila mana hukumnya Allah, kita melanggarnya. Makanya taatilah Allah dan Rasulnya. Itulah hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jamin kehidupan kita bahagia. Meskipun nggak punya harta juga bahagia, asalkan bertakwa. Malam hari ini kita dihadirkan di sini bukan untuk apa? Dihadirkan di sini tadi untuk menyebut-nyebut nama Allah, memuji-muji Allah, kemudian makan bersama, minum bersama, yang dimakan baik-baik, yang diminum baik-baik, dikasihkan dengan cara yang baik, kemudian nanti kita pulang juga dengan cara yang baik pula. Masya Allah. Wes iki wes cukup ini pengajiannya wes cetro. Tak ulang ya. Ayo baik. Kenapa kita harus baik? Yang pertama, perintahnya Allah. Suasananya ini enak banget loh, asik ya Bu. Bapak Ibu, ayo kita bersama-sama. Kenapa kita harus baik? Karena perintahnya Allah. Coba Nabi Ismail ini di depan saya. Nabi Ismail seakan-akan waktu itu akan disembelih, apa yang dikatakannya? Nabi Ismail tidak mengatakan Papa, Papa, atau Abahku tercinta, kenapa aku akan disembelih? Tidak berkata seperti itu. Nah, anak dia mesti gitu. Oh, sakole, ngopo aku, ngopo. Tapi Nabi Ismail waktu itu tidak punya alasan untuk seperti itu. Tidak mengatakan alasan seperti itu. Abahku, cintaku, sayangku, panjenengan lama tidak pernah bertemu aku. Sejak bayi aku ditinggalkan, kata ibuku. Di sebuah tempat ibuku berkata, tapi bapakmu baik nak, bila mana kamu bertemu, maka ikutilah bapakmu. Apa yang dikatakan bapakmu, bila nanti itu perintahnya Allah, taatilah ya nak. Kan waktu itu kan ibu aja ditinggal sendirian sama putranya yang masih kecil. Waktu itu Ismail masih kecil. Lalu ditinggalkan di suatu tempat sama Nabi Ibrahim sebagai suami. Begitu ditinggalkan, apa kata ibu aja? Pak, kok aku ditinggalin gini? Pak, suaminya wis jalan. Bapak, suamiku, kok aku ditinggalin gini?
Nabi Ibrahim tidak menoleh karena pertanyaan istrinya nggak mutu sama sekali, nggak mutu, makanya nggak dijawab. Makanya kalau ada bapak-bapak, kalau istri panjenengan pertanyaannya kurang mutu, menang mawon ya. Karena Nabi Ibrahim waktu itu juga tidak menjawab. Suamiku, cintaku, sayangku. Akhirnya Ibu Hajar berkata, suamiku, cintaku, sayangku, tambahanku, Zira. Tidak berkata seperti itu kalimatnya, tapi kalimatnya yang benar ini. Suamiku, aku ditinggalkan di sini. Apakah ini merupakan perintahnya Allah? Nah, ini pertanyaanmu tuh. Akhirnya menolehlah sang suami sambil berkata, benar istriku, Allah memerintahkan aku agar meninggalkan kalian berdua di sini ini. Lalu Ibu Hajar karena cerdas dan baik menjawabnya, suamiku, kalau begitu Allah pasti akan mencukupi apa yang menjadi keperluanku. Itu pendidikan akidah yang luar biasa. Seorang suami menekankan bahwa hidup ini bergantunglah kepada Allah. Itu tuh nak karawai dhewe Bu. Tinggal sing lanang kene tinggali apa ini? Padahal Bu Hajar waktu itu nek ninggali ya titik tenang. Air ya hanya seteguk ibaratnya, kurma ya hanya 1 biji. Masya Allah. Karena Ibu Hajar menjawab yang seperti tadi, kalau begitu wahai suamiku, maka Allah akan mencukupi apa yang menjadi keperluanku. Bul tenang. Masya Allah. Begitu airnya habis, anaknya perlu air, Ibu Hajar nyari air. Itu sunnahnya orang berusaha. Ke sofa bukit sana kok kayak ada air, ternyata fata morgana. Kembali ke Marwah, ternyata kok di sana juga tidak air, fata morgana. Ulang-ulang ke sana kemari, ini merupakan apa? Bukti bahwa manusia itu akan dinilai Allah dari kesungguhannya. Coba dengan pengajian di sini. Misalnya aku pengajian di gini, lungguin ini, dengan ngemakir kalau mesti orang nyaman. Misalnya loh, dia sudah disetek Pak. Misalnya gini, kalau naik pulang. Para ibu, para rawuh. Wih, anak-anak webak ngomong. Kalau saya duduknya sikapnya seperti ini, panjenengan juga tidak nyaman. Masya Allah, untungnya aku nggak celana bawa barang ya, atau komplit, jadi aman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita begitu berusaha ngaji dengan sungguh-sungguh, mendengarkan kalau perlu direkam, bahkan dicatat, sampai di rumah diberitahukan orang rumah yang tidak berangkat, tapi panjenengan bisa menyampaikan perkara ini, panjenengan dapat nilai kesungguhan anggone pengajian. Mengaji kok asal teko barwi terus ini. Aku tahu tuh pas khotbah Jumat, galai aku sing khotbah. Lah kok aku arep khotbah, yang ngapunten ana wong sing lungguh ngene iki. Ngene iki lungguhe. Ngene iki. Ngene iki. Bar kuwi tak deloke kok saya ngendek. Terus akhirnya ngene iki. Terus ben ketok urip sikile do bau-bau dhewe. Aku bar kuwi kok meneng terus iki. Terus ngorok kae bareng tekan ngomah ditakoni sing wedok, "Pak, piye mau khotbah Jumat materi apa?" Karena perempuan itu, istri itu harus dapat nasihat dari suaminya itu setiap saat. Sehingga kalau Jumatan itu harus diberitahukan kepada istrinya sebagai nasihat. Lah bojone iki mau nak jawab ngene iki, "Mau anu kok Bu aneh, ora ono kok bae." Langsung sholat Jumat. Karena dia tidur. Masya Allah. Bapak Ibu, malam hari ini spesial. Saya datang ke sini dengan anak saya, berangkat dari rumah adzan maghrib itu
Begitu saya sampai di sebuah masjid, saya sholat di situ sama anak saya, lalu saya kentaskan jam kenceng supaya tidak terlambat. Sampai di sini belum dimulai acara, saya ke masjid sebelah itu, di belakang warung Star Stick. Nah, saya di belakang itu ada masjid, di belakang Star Stick. Ini di belakang itu Star Stick. Kalau sing batin aku iklan ya paling iklan ya. Padahal ini spontan bahaya, gue dipedot ya apa-apa. Bapak Ibu, saya sholat di situ, sholat lail. Saya bilang, Mas, aku tak sholat lail sih, karena aku nak ngisi ngajian doh. Awakmu kok kesel banget sholat di tengah malamnya terlambat. Wedi aku nak kenal subuh, mendingan aku sholat lainnya setelah sholat isya baru sholat lail. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu sholat lail rampung, saya terus kesini ikut tahlil di sini. Alhamdulillah, itu saya berusaha sungguh-sungguh. Loh kok jenengan saya nggak lebih sungguh-sungguh? Pahalanya sampai 2. Wih, belajar ini tidak hanya 2, dapat banyak sekali. Begitu anaknya dewasa, singkat cerita, ini mumpung pas kurban. Begitu anaknya umurnya remaja, diajak sama ayahnya. Begitu diajak, sampailah di satu tempat, lalu ayahnya berkata, "Le, mau sudah dimandi toh sama Umi?" "Sudah." "Sudah kasih minyak?" "Sudah." "Sudah dikasih sisir rambut?" "Sudah." "Bajumu yang terbaik?" "Iya." "Tahu gak, Dik, kamu tak bawa ke sini perkara apa?" "Abah yang lebih tahu, saya nggak tahu." "Gini nak, tak kasih tahu. Abahmu ini diperintah Allah untuk menyembelih dirimu." "Piye nek menurutmu?" Tak ulang ya, tak baleni ya. "Abahmu ini dikongkon Gusti Allah, diperintah Allah untuk menyembelih dirimu. Coba pikir nek menurutmu piye?" "Kuwi wong tuwa sing apik tenan. Coba nek awake gelem niru kuwi lho, anake wis seneng. Nduk, kowe arep nikah karo kae? Nah, kowe arep nikah karo kae? Arep nikah karo kae? Pilih kae apa pilih bapakmu?" "Ayo anaknya jawab, pilih kae." "Pilih bapakmu dosa ya kan? Maksudnya kowe iki arep pilih aku, manut aku. Nek manut aku kowe aja karo kae. Nganti kapan aku ora harus suami?" Wah, nek kuwi ora adil. Itu tidak meniru keluarga besar Nabi Ibrahim. Harusnya bertanya sebagai ayah yang baik sebagaimana Nabi Ibrahim. "Nah, aku kok diperintah kowe untuk menyembelih dirimu, bagaimana menurutmu ya nak?" "Pak, menurutku, kata ibuku, bila mana itu perintahnya Allah, tunaikan saja kan." Masya Allah. Barak yo penak banget toh Bu, tunaikan saja. Nabi Ismail tidak beralasan, "Lah ngopo aku dadak arep disembelih? Ngopo aku kudu dipilih saya akan dijadikan sembelihan? Ngopo tidak yang lain saja ya? Bukan aku mestinya. Ayah kan jarang bertemu aku. Masa baru ketemu langsung aku mau disembelih? Bocor ya." Nabi Ismail tidak alasan seperti itu. Tapi Nabi Ismail terus bilang gini sambil duduk, "Bah, nanti tanganku diikat ya Mbak, biar tidak sulit Abah menyembelih aku." Masya Allah. "Kakiku diikat juga ya Mbak, biar Abah juga gampang, nanti aku tidak lari." Bah, mataku ditutup loh Mbak, nanti Abah biar tega. Kalau menyembelih masa melihat aku, ayo bleo. Karena mungkin Abah gak tega kok, nanti mataku ditutup aja. Begitu jawabannya ayahnya, Allahu Akbar. Nah, membuat ayah jadi merinding seperti ini. Bajuku ini nanti setelah saya disembelih, kasihkan ke ibu sebagai kenang-kenangan. Dan Abah jangan mengajak anak seusia aku ke rumah, nanti ibu jadi ingat aku. Bah, tolong itu juga Abah dinaikkan ke atas supaya tidak terkena darahku." Anak yang soleh tidak menyulitkan kedua orang tuanya. Saya ulang, anak yang soleh tidak akan menyulitkan kedua orang tuanya. Ini Nabi Ismail sama ayahnya yang bernama Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim tidak begitu sulit karena anaknya soleh. Kenapa soleh? Nabi Ibrahim meminta kepada Allah sebelum punya anak. Nabi Ibrahim terus berdoa agar dikaruniakan anak yang soleh.
Makanya ibu-ibu, bila mana ingin punya anak lagi, mintalah kepada Allah, paling tidak berdoa Bismillahi, bareng-bareng 1, 2, 3 saya dulu ya. Bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Itu dimulai dengan doa itu, terus ditambahkan Robbi habli minas sholihin. Pak nak sing mau kayak aku hafal sing Bismillahi Allahumma. Pripun Pak nek hafal ngapalke, karena kuwi dadi kisruh nek ora hafal. Ada makhluk yang tidak terlihat ikut serta saat hubungan suami istri, maka lahirnya itu aneh banget. Astagfirullahaladzim. Dah, sekarang kembali ke sini, lihatlah. Besoknya sudah mulai akan dianjurkan untuk disembelihkan. Apa yang dikata? Allah Akbar. Ya Allah, apa yang dikata? Allah Akbar. Apa? Ya Allah, apa yang dikata? Ya Allah, Allah Akbar. Kok tidak tergores? Sampai Nabi Ismail berkata, ya kok lama sekali. Akhirnya besoknya dibeginikan. Kamu itu kenapa tadi? Kenapa tadi untuk menyembelih kulit yang sangat tipis anakku kok tidak terlukai? Akhirnya besoknya pas kayak gini ngantem watunya terbelah jadi 2 mergo saking langgepe bendo tadi. Akhirnya besok ditanya, besok kowe tak nggo nyibaske watu we terbelah jadi 2, tajamnya sedemikian rupa, tapi untuk anakku yang kulitnya tipis kenapa tidak menggoresnya? Besoknya langsung jawab, wahai Ibrahim, saat kamu dibakar oleh api sama Raja Namrud, apa yang dikata? Engkau berkata kepada Tuhanmu, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, sehingga doamu dikabulkan, maka panasnya api itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga api yang menyala-nyala tidak ada panasnya, sampai cecak datang meniup-niup. Supaya apa? Supaya berkobarnya lebih lama. Karena cecak itu datang meniup-niup, ada burung emprit datang pula membawa air di dalam paruhnya, kemudian disemprotkan kemana? Ke api yang menyala-nyala. Apa yang dikata cecak? Hai emprit, itu paruhmu kecil, mana mungkin kamu akan memadamkan kobaran api yang sebesar itu? Terus jawabannya, emprit menjawab bagaimana? Ini bukan besar kecilnya, tapi ada di pihak siapa kita yang sesungguhnya. Aku ada di pihak mana, kamu ada di pihak mana, sudah jelas dalam perkara ini. Kalau engkau ingin mengobarkan api, kamu berada di pihak Raja Namrud. Kalau aku mau memadamkan api, aku berada di pihaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti untuk Nabiullah Ibrahim kekasihnya. Maka kita hidup ini sebenarnya ada di pihak siapa? Kalau kita ada di pihaknya Allah, maka taatilah perintahnya Allah. Kenapa kita harus melakukan kurban? Ya, karena kurban ini untuk orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan kaget. Wah, kayak orang duwe bondo, orang duwe apa kok iso nuntun wedhus gede banget arep dikurbanke. Ya, karena Allah lebih bisa membahagiakan orang miskin tanpa harus memberinya harta. Maka orang yang bisa berkurban itu artinya orang yang akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya dia akan menemukan kendaraan apa yang dikurbankan saat dirinya melewati Shirathul Mustaqim.
Makanya korban ini nak milih segede bu, ojo nganti seumur-umur urung tahu korban. Kalau memang kok betul-betul sulit, panjenengan dapat hak korbannya Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, asal kita taat kepada Allah dan benar-benar tidak punya. Kita ada hak mendapatkan korbannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi saat berkorban satu kambing tadi diperuntukkan untuk diri dan umatnya. Alhamdulillah kita termasuk umatnya, insya Allah. Tapi bila mana punya uang tapi kok tidak berkorban, itu tidak akan mendapatkan korbannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan justru akan mendapatkan kerugian yang sangat besar sekali. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini sudah sampai di sini, sudah jam 9:30. Cepet ya pengajiannya ya. Iya, karena saya yang ceramah, dengan yang dengarkan. Nyaman banget kayak wong nek suwe ya kurang ngerti jenengan rumangsa kesuwen apa ora. Jenengan tetap main mawon, tetapi coba lagi. Ayo baik. Selama saya jawab pengajian terus, ya kan? Bu arep nganti jam piro? Selama saya jawab pengajian terus. Wah itu ana sing ngancam ini ya. Arep lewat ndi ya. Lungguhe wis kadung ning tengah. Maka supaya tidak menjadi kedoliman, mohon maaf, mohon izin saya padatkan nasihatnya, saya tutup dengan hadis qudsi. Hadisnya panjang, sebagai penutup saya ingatkan, sampai begitu akan disembelih itu tadi, sampai diayunkan itu tadi, lalu Nabi Ismail bilang, ya tutup mataku dibuka saja, tanganku ikatannya dilepaskan saja, nanti saya akan begini, tidak akan menyulitkan ayah. Kakiku di katanya ini dilepaskan juga, nanti saya kakinya tak nyelempang begini. Kok kelihatannya kita kurang ikhlas dalam melakukan perintahnya Allah. Kenapa harus diikat kaki saya, tangan saya? Lepasin aja Pak, nanti saya tidak akan lari. Masya Allah, takbirlah itu malaikat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabiullah Ibrahim, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi Ismail, Allahu Akbar. Wangkul hebatnya malaikat datang dengan kekaguman atas ketaatan perintahnya Allah yang dikerjakan manusia sudah tidak ada lagi sebagaimana yang dilakukan Nabiullah Ibrahim. Oleh karenanya wahai bagimu Ibrahim, kedua daripada engkau Ismail, ayahmu dan dirimu mendapat ganti kambing yang sangat besar ini. Masya Allah, perkara perintah bila dikerjakan kita akan mendapatkan sesuatu yang di luar dugaan kita. Makanya Bapak Ibu, kita semua yang hadir di sini, mari kita dengarkan hadis Nabi kita Nabiullah Muhammad yang ini hadisnya hadis qudsi, berarti firmannya Allah. Saya ulang, hadisnya hadis qudsi, berarti ini firmannya Allah. Maka Nabi bersabda dalam firmannya Allah, bunyi hadisnya, sungguh aku tidak akan mengeluarkan seseorang dari dunia ini sedangkan aku bermaksud untuk menyayanginya. Saya ulang ya, sungguh aku, kata Allah, tidak akan mengeluarkan seseorang dari dunia ini sedangkan aku bermaksud untuk menyayanginya, maka aku akan membalas semua kesalahan-kesalahannya dengan sedikit rezekinya, dengan sakit di badannya, dengan kesulitan dalam kehidupannya, bahkan sampai kepada hal yang terkecil semua aku balasi tentang kesalahannya itu. Maka bila mana masih ada sedikit saja kesalahannya yang menempel dalam dirinya, maka aku perintahkan malaikat maut untuk memisahkan antara nyawa dan jasadnya dengan begitu sulit dan
begitu ditarik dan dipisahkannya dan dihadapkannya kepadaku, maka dia sudah tidak memiliki kesalahan apapun, bagaikan bayi yang lahir dari rahim ibunya. Dan demi keagunganku, kata Allah, aku juga tidak akan mengeluarkan seseorang dari dunia ini, sedangkan aku bermaksud untuk menyiksanya. Saya ulang, demi keagunganku, kata Allah, aku juga tidak akan mengeluarkan seseorang dari dunia ini, sedangkan aku bermaksud untuk menyiksanya. Maka aku balas semua kebaikan-kebaikan yang dikerjakannya dengan sehat badannya, dengan banyaknya rezeki yang seakan-akan gak pernah kekurangan. Bahkan sampai kepada hal yang terkecil, semua aku balasi kebaikan-kebaikannya itu. Maka bila mana masih ada sisanya tentang kebaikan pada dirinya, maka aku perintahkan malaikat maut untuk memisahkan antara jasad dan nyawanya begitu mudahnya, sehingga saat dihadapkan kepadaku, dia tidak memiliki kebaikan apapun untuk membentengi dirinya dari siksa api neraka. Masya Allah. Bapak Ibu, kita istighfar sekali bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mulai hari ini dan seterusnya, mari kita beramal soleh, tambah kebaikan yang lebih banyak, dan mari kita berlindung kepada Allah agar semua keluarga kita semuanya ahli surga dan masuk surga semuanya. Allahumma amin. Sak keluarga mlebu surga, jawabnya yo. Sak keluarga mlebu surga. Yo, kompak ya, sing kompak banget mas. Kameranya pun jenengan yo gitu ya. Tangannya ini ya, yo, nah berarti tak semangat apa ya? Latihan sedikit. 1, 2, 3, yo. Kok dorang angkat ini tangan dari kalurah loh ya. Tak ulang ya. Mlebu surga sak keluarga, yo. Tepuk tangan yang mulia, tepuk satu. Ayo baik. Demikian ya, mudah-mudahan berhikmah, karena itu yang saya sampaikan baik semua insya Allah. Bila mana ada salah dan hilaf, itu kalimat yang keluar dari lisan saya. Maafkan saya, Mahrozi Kudori bersama keluarga. Terima kasih Pak Lurah dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan sedekah panjenengan, kebaikan panjenengan, semuanya menjadi kebaikan amal soleh panjenengan, dan Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginan baik panjenengan, dan termasuk kita semuanya. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Saya dulu, jenengan menirukan saya. Rabbana bersama-sama. Atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Saya ulang sekali lagi, ditirukan dengan hati. Saya ulang ya. Saya ulang sekali lagi, ditirukan dengan hati, lalu nanti diteruskan berdoa sendiri-sendiri, karena ini majelisnya sangat baik ya. Ditirukan dengan hatinya, tidak ada suaranya. Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Silahkan berdoa sendiri-sendiri. Mulai. Ya Allah, kabulkan siapapun yang malam hari ini berdoa dengan hatinya, maka kabulkan doanya ya Allah. Ya Allah, ridho Bapak Ibu tetap berdoa. Ya Allah, ridho ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ridho ya Allah, ridho
sehatkan hati kami, sehatkanlah keluarga besar kami. Mudahkanlah ya Allah anak-anak kami sekolahnya, mudahkanlah anak-anak kami belajarnya, mudahkanlah anak-anak kami kuliahnya, mudahkanlah anak-anak kami dalam penghidupannya. Berikan kebaikan mulia untuk anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak kami aset bagi bangsanya. Jadikan anak-anak kami semuanya mulia di sisi manusia dan mulia di sisi kedua orang tuanya dan mulia di pandangan-Mu ya Allah. Semoga anak kami jadikan mereka tunas bagi bangsanya. Kabulkan doa-doa kami malam hari ini ya Allah. Mudahkanlah perdagangan kami, perniagaan kami, jual beli kami, dan amal usaha kami yang lainnya. Berkailah rezekinya, rezeki yang Kau halalkan di dalamnya, rezeki yang Kau berkahi ya Allah, sehingga kehidupan kami bahagia di dunia wal akhirah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ampuni mereka semua. Yang sudah tiada, luaskan kuburnya, mudahkanlah segala urusannya, masukkan mereka semua ke dalam surga. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu, kita ulang itu bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati sawi laumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tadi Pak Basuki ya. Hah? Ayo. Bisa ya, Bi? Pak Sam. Naik dulu, sih. Naik dulu lagi.
Ayo, jangan lebih. Wah, ya engko kono golek. Desa tak meluncur. Iya, kurang piye. Ya, sangat tak WA.